Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarbaru. Di sini saya akan menampilkan diseminasi aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 3 Bangkal, serta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SDN 3 Bangkal yang saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh rekan kita Bapak Salahuddin SPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Bangkal. Untuk ini saya minta kepada Ibu Nisa Yunita SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berhadir di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Salahuddin selaku calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Salahuddin karena mau berbagi pengetahuan untuk kami di sekolah mengenai budaya positif. Mudah-mudahan dengan disampaikannya nanti materi dari Bapak Salahuddin, kita lebih terbuka lagi, lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kira-kira cukup sampai di sini sambutan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa Yunita SPDSD atas sambutan yang diberikan. Demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Zulkifli SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma wa alaina fi syarril maut wa najat minan nar wa afaka wa amin a'udzu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabiyina wa ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Zulkifli. Memasuki acara inti kita yaitu penyampaian materi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Salahuddin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Salahuddin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyediakan waktunya datang ke sini untuk
Saksikan aksi nyata saya itu diseminasi tentang budaya positif. Ini sebagai tugas dari CGP Angkatan 11. Lanjut pada ini. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga. Di sini nanti sebelum memulai presentasi saya, kita ada sedikit permainan dulu. Nah, mungkin ada game sedikit sebentar saja untuk melatih konsentrasi. Apalagi kita tadi sudah capek mengajar, terus fokus kita hilang. Mungkin ada sedikit dulu game dari saya. Di sini gamenya, clue-nya lihat dan dengarkan. Lihat dan dengarkan. Clue-nya lihat dan dengarkan. Jadi perhatikan baik-baik. Clue-nya lihat dan dengarkan. Misalkan lu tepuk seperti ini. Ada berapa nyamuk yang saya tepuk? Salah. 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 Jawabannya 3. Sudah ngerti cara mainnya? Nanti diperhatikan baik-baik. Clue-nya lihat dan dengarkan. Supaya saya ulangi, clue-nya lihat dan dengarkan. Perhatikan baik-baik. Ada berapa nyamuk yang saya tepuk? Salah. Satu, betul. Oke, sudah ngerti cara mainnya? Lagi, sekali lagi. Clue-nya lihat dan dengarkan. Perhatikan baik-baik clue-nya, lihat dan dengarkan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lihat dan dengarkan. Perhatikan baik-baik, lihat dan dengarkan. Ada berapa nyamuk yang saya tepuk? Salah. 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 3. Ya, 3 jawabannya. Oke, siap. Clue-nya lihat dan dengarkan. Jadi setiap kali lo mengucapkan lihat dan dengarkan, jumlah dari lo ucapan lihat dan dengarkan itu yang dihitung gitu. Kan clue-nya lihat dan dengarkan, bukan tepuk nyamuknya. Alhamdulillah, dan tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah, sebelum memulai forum mengenai diseminasi hari ini, saya mau minta dulu ini kesepakatan dulu. Di sini saya ada 2 sudah membuat. Pertama, saling menghargai pendapat siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Materi hari ini itu budaya positif. Kita sebagai guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya paparkan di sini. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif. Sini Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu mengenai disiplin positif? Oke, mau lihat? Oke, di sini saya ingin mencoba menyampaikan pengertian disiplin positif adalah pendekatan untuk membangun karakter positif dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak kita di dalam kelas. Oke, terima kasih Ibu Dina. Betul sekali apa kata Ibu Dina tadi. Budaya disiplin positif di sini tujuannya nanti membuat lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi
Di sini, menurut dari pengertian saya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajak anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Jadi di sini tujuan dari disiplin positif itu penerapannya nanti untuk menyadarkan siswa atas apa-apa yang sudah dia lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan disiplin positif ini arahnya nanti siswa dapat mengontrol diri dari segala tindakannya. Mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah dan baiknya mereka sudah paham. Jadi mereka sudah bisa mengontrol diri dan atas kesadaran diri mereka sendiri. Tidak ada lagi yang namanya sadar akan hukuman atau karena imbalan. Ini mereka tanpa hukuman dan tanpa imbalan pun sudah sadar apa yang sudah mereka lakukan. Dan berikutnya, disiplin diri dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan dari motivasi internal mereka, itu dari dalam diri sendiri, bukan akibat dari paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi misalkan di kelas kita ada peraturan bahwa pakai sepatu kalau mau ke kantin. Mereka tanpa ada hukuman apapun atau ujian apapun, mereka sudah sadar sendiri kenapa harus pakai sepatu ke kantin. Jadi tidak perlu lagi misalkan harus pakai sepatu ke kantin. Kalau ada pakai sepatu dihukum. Mereka tidak lagi seperti itu. Mereka sudah sadar akan kesadaran mereka sendiri. Lanjut. Di sini ada 6 kriteria dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah banyak belajar juga tentang profil pelajar Pancasila. Nanti kaitannya dari disiplin positif itu untuk menumbuhkan 6 karakter ini. Kita ketahui yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global yang dapat bergotong royong. Yang kelima kreatif, dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Jadi tujuan akhirnya nanti dari disiplin positif ini akan tumbuh karakter 6 ini pada diri siswa sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Lanjut. Ke tahap berikutnya yang kedua tadi budaya positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu arti dari motivasi? Ya, silakan Ibu Jamila. Pengertian motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang positif di mana di anak-anak kita di lingkungan sekolah maupun di kelasnya. Artinya mereka berinteraksi dengan teman ataupun guru, mereka sudah tahu bagaimana caranya berperilaku positif itu. Terima kasih Ibu Jamila. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Jamila bahwa motivasi itu tujuannya untuk perilaku yang positif. Dan di sini juga saya menjabarkan motivasi perilaku manusia itu adalah ada 3 terbagi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya itu dari faktor eksternal kita ya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu dari unsur intrinsik mereka. Yang pertama dan yang kedua itu dari faktor luar, yang ketiga itu dari faktor dalam diri mereka. Dan yang di sini kembali dulu pada dari 3 ini yang paling baik itu adalah yang
poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak lagi motivasi itu muncul berdasarkan hukuman ataupun imbalan. Karena biasanya ada anak yang diberi imbalan dulu baru termotivasi belajar. Misalkan nanti kalau pian ranking 1 mama tukarkan sepeda. Nah itu adalah motivasi dari luar berdasarkan imbalan. Ada juga anak yang melakukan sesuai peraturan, misalkan harus mengerjakan tugas, harus selesai tepat waktu. Jika tidak sesuai waktunya, maka akan dihukum membersihkan kelas. Ada faktor seperti itu, dan semuanya benar saja, tapi yang paling baik itu yang poin ketiga, itu atas kesadaran diri mereka masing-masing. Nanti itulah yang akan kita wujudkan di kelas kita, bahwa siswa kita sadar sendiri dengan motivasi apa yang sudah mereka lakukan. Lanjut. Oke, berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Di keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, mungkin kita juga pernah melakukan ini, membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas biasanya. Nah, ini kita sertakan murid, agar murid sadar sendiri dengan apa yang mereka buat dan sanksi apa yang jika mereka melanggar kesepakatan tersebut. Lanjut pada keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal atau menyeluruh, yang mudah ingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apa yang sudah mereka buat harus diterapkan di lingkungan sekolah yang sudah disepakati. Lanjut pada. Nah, ini contoh yang saya ambil itu keyakinan kelas 6. Ada juga keyakinan kelas 1. Membacakan sedikit tentang dari kelas 6 tentang menghormati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi di kelas. Ini yang kelas 1, saya kasih contoh satunya di bagian piket. Ini bahasanya sudah universal, menyeluruh. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Mungkin kita sudah membuat ini semuanya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita ada ice breaking sedikit. Kita melakukan gerakan aja sambil duduk. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semangat kembali. Lanjut ke bagian presentasi.
kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan yang sifatnya adalah manusiawi. Nah, pada kebutuhan dasar manusia itu nanti menyatakan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah ada, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi alasannya kenapa mereka melanggar itu karena mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut pada. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas kan, bertahan hidup. Kadang-kadang manusia yang tidak ingin hidup itu tidak. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima atau yang terakhir itu kesenangan. Bertahan hidup itu misal ada anak yang mengambil bekal temannya karena dia pengen lapar, pengen makan, ya mengambil bekal temannya itu untuk kebutuhan dasar dia bertahan hidupnya. Terus yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya di siswa yang ingin mendapatkan perhatian. Pada dasarnya dia ingin diperhatikan sebagai siswa atau anak. Nah, berikutnya penguasaan. Penguasaan ini contohnya ada kasus misalkan perkelahian. Dia tidak ingin kalah dengan temannya. Dia ingin selalu berada yang dipandang. Dia ingin menguasai kelasnya, bahwa dia di kelas itu si nomor 1. Itu penguasa. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk penguasa. Untuk kebebasan yang keempat, contohnya ini ketika siswa misalkan kita lagi ada tugas matematika, ada siswa yang tidak suka matematika. Ulun penggambar aja lah. Dia ingin bebas. Dia tidak ingin melakukan apa yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir kesenangan. Kesenangan ini banyak dilakukan anak-anak. Misalnya bermain, terus pas saat belajar pikirannya masih ingin bermain karena dia tadi memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Lanjut pada. Nah, di sini ada studi kasus yang ulun paparkan. Bapak Wisnu, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelasnya. Namanya adalah Anwar. Beberapa anak telah mengeluhkan Anwar yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sini, jika Anda menghadapi situasi seperti Bapak Wisnu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anwar melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, ada yang menjawabnya? Oke, terima kasih Ibu Lisa. Silakan. Jika saya sebagai Bapak Wisnu, saya akan memanggil dulu si Anwar, terus menanyakan dulu apa alasannya kenapa mengambil bekal makan siang temannya. Kemudian mendengarkan dulu alasan dari si Anwar. Setelah didengar dulu, baru dicari solusi. Terima kasih Ibu Lisa sudah menjelaskannya apabila menjadi Bapak. Betul sekali kata Ibu Lisa tadi, kita harus memanggil anak tersebut dulu. Nah, di sini
kita tanya dulu nih pas memanggil anak, alasan Anwar yang pertama itu apa? Jika alasannya karena lapar, itu karena karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Anwar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, dan bahasa Inggrisnya itu survival. Nah, dia pengen bertahan hidup seperti manusia biasa. Kalau kita lagi butuh makan, pasti kita mencari makan. Lanjut pada. Nah, jika alasan Anwar karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Ini kebutuhan apa tadi? Kasih sayang. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Anwar adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini seorang anak yang ingin diperhatikan, yang melakukan tindakan yang melanggar aturan itu karena dia memenuhi rasa kasih sayang tadi. Jadi pada alasan ketiga, misalkan nih, karena temannya jadi takut dengan dia, alasannya, dan menuruti keinginannya, maka Anwar tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin menguasai kelas, dia ingin menguasai temannya. Dia membuat temannya takut dengan dia. Jadi apabila temannya takut dengan dia bisa melakukan hal apapun kepada temannya. Ini yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar atas kekuasaan. Lanjut pada ini. Alasan keempat, jika karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Misalkan ibunya tiap hari membawakan bekal tiap hari itu aja, telur ceplok tanpa ada variasi dari rumah, dan ibunya selalu makan yang sama. Nah, itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam kan. Kan ada temannya yang bawa ayam goreng, tepung. Nah, maka Anwar tadi itu dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Sini dia ingin memilih nih, anak makan nugget kah, ayam kah, ayam goreng kah, nah, tapi itu yang dibawakan oleh teman. Ini yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan akan kebebasan. Lanjut pada. Dan alasan kelima, jika karena ia melakukannya karena iseng saja, ingin bermain saja, ingin bercanda saja, dan si Anwar tadi menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Hal seperti itu karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Anwar sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lanjut pada. Nah, di sini cara pembacaannya bisa kita lakukan dengan posisi kontrol restitusi. Lanjut pada. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini yang biasa dilakukan, memberi hukuman kepada murid jika melanggar aturan. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini misalkan Bapak kecewa dengan Pian sudah mengolah Bapak Subhan, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini contohnya misalkan, kenapa melakukannya lagi, lebih ada nada yang sopan dan akrab dengan siswa. Terus yang terakhir, guru sebagai pemantau. Ini guru memperhatikan tingkah laku siswanya. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini yang saya rangkum untuk 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol institusi yang pertama sebagai manajer. Dari yang kelima tadi, menurut saya yang paling bagus itu guru sebagai manajer. Di antara posisi kontrol yang paling bagus itu posisi manajer.
apa? Bisa lanjut pada. Nah, posisi kontrol institusi sebagai manajer itu guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan kita sebagai guru mendukung murid kita agar menemukan solusi ya atas apa yang sudah dilakukan. Jadi bukan menyalahkan siswanya, tapi kita mencari solusi supaya siswanya tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Intinya, kita menanamkan pada murid untuk mencari solusinya sendiri, supaya dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, ini bisa dilakukan dengan keyakinan kelas tadi. Lanjut pada. Nah, ini ada segitiga restitusi, mungkin sudah kita bahas kemarin. Bisa lanjut pada. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi atas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bisa keyakinan sekolah, bisa juga keyakinan kelas. Lanjut pada. Yang pertama, contoh untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita yakinkan kepada siswa bahwa kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dalam kata lain, perbaikan identitas siswa. Lanjut pada. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas siswa. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita meyakinkan siswa kita. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu untuk meyakinkan siswa kita. Yang ketiga, kita bisa tertarik untuk mencari. Misalnya nih, saya ya, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar di antara kalian. Bapak tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Terakhir itu kata-kata yang bisa kita ucapkan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita untuk menstabilkan identitas ini untuk meyakinkan murid, tidak menjudge mereka orang yang gagal. Kita meyakinkan mereka. Lanjut pada. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ini untuk membuat siswa tadi aktif. Yang salah tadi jadi bergerak, bukan berdiam diri pada kesalahannya. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Ada kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik lagi. Terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah yang merebut bekal teman tadi, yang kasus tadi? Kita harus belajar, memberi siswa bahwa kesempatan belajar untuk mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini sebagai penyelesaian solusinya. Itu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid
atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lanjut pada menanyakan keyakinan. Bisa kita buat dengan kata-kata seperti ini. Pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita bisa tanyakan ini kepada siswa. Dan kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut? Apakah kamu menjadi seseorang? Kamu menjadi seperti apa? Apakah kamu diakui oleh siswa lainnya? Bisa kita lakukan seperti itu. Ini untuk mencari, untuk meyakinkan mereka bahwa untuk mengenali mereka kembali keyakinan yang sudah dibuat sebelum. Lanjut pada. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Lanjut pada. Terima kasih Bapak Ibu. Dari yang saya paparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, ada salah satu siswa kita yang mana dia meminta duit kepada temannya, padahal kan dia juga sudah diberi uang jajan sama orang tuanya. Itu bagaimana cara kita menghadapi? Oke, terima kasih kepada Ibu Amal yang sudah bertanya. Saya ulang pertanyaannya tadi, ada anak yang meminta uang kepada temannya secara paksa mungkin ya Bu ya, padahal dia sudah diberi uang jajan oleh orang tuanya. Ini bisa kita cari tahu dulu masalahnya. Kita bisa gunakan, kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh dia. Bisa kita kembali ke slide yang ini, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus mencari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Misalkan ada bertahan hidup, apakah uang saku yang diberi oleh orang tuanya itu kurang untuk makan bagi dia? Kita harus cari tahu dulu. Kalau uang sakunya kurang, berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Yang kedua, bisa juga dia mencari perhatian kepada temannya atau kepada guru supaya dipanggil guru, supaya lebih diperhatikan lagi. Dia senang melihat ekspresi temannya itu masuk ke, dia senang misalkan dia dipanggil oleh gurunya, dipanggil oleh wali kelasnya. Itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus juga kalau di kelas misalkan dia sering memalak atau meminta uang kepada teman-teman yang lain karena penguasaan, dia ingin menjadi penguasa di kelasnya, dia ingin teman-temannya takut kepadanya, dia meminta uang tadi untuk memunculkan rasa takut kepada teman-temannya. Anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya sebab untuk penguasaan. Terus misalkan nih alasannya karena dia pengen jajan yang lebih banyak lagi, dia bosan jajannya mie terus kah atau kue terus kah, dia pengen jajan yang lebih banyak lagi, yang lebih mahal lagi. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya di bagian kebebasan. Dia ingin bebas, dia butuh bebas. Terakhir, kalau alasannya senang melihat ekspresi temannya ketakutan atau ekspresi temannya
yang kecewa atau kesal karena dipintai duit, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya di bagian kesenangan. Kita harus mencari tahu dulu apa kebutuhan yang tidak dipenuhi. Setelah itu bisa kita lakukan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa kita lihat di slide segitiga restitusi. Nah, kita bisa memanggil anak tersebut terlebih dahulu. Kita beri dulu, kita tebalkan dulu identitasnya. Kita bisa ajukan beberapa pertanyaan yang membuatnya merasa nyaman dulu. Misalkan kita beri dulu nih kata-kata seperti ini. Perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Bapak juga pernah melakukannya. Karena tidak semua manusia ada yang sempurna. Jadi kita membuat merasa nyaman dulu. Kita akan menyelesaikan masalah itu. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak ingin menyelesaikan masalah ini. Saya lakukan dulu seperti itu kepada siswanya. Setelah kita lakukan stabilkan identitasnya, kita bisa lakukan tahap 2, yaitu validasi kesalahan. Lanjut pada kita bisa tanyakan kepada siswa, kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Misalkan dia tahu, kita tanya lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Mungkin itu usaha kamu, tapi kamu bisa tambahkan sikap yang lain yang lebih baik lagi. Jika kita tambahkan lagi nih, kita validasi lagi kesalahannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus meminta uang kepada siswa lain? Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir bisa kita tambahkan, bisa kita bisa berikan, kita bisa tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalnya, apa yang nilai yang kita percaya di sekolah? Disiplin ya. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Nilai agama, nilai kebaikan, kejujuran, saling tolong-menolong. Itu bisa kita buat nanti terlebih dahulu pada kesepakatan kelas kita. Nah itu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Saya tetapkan. Kata siswanya kelas yang nyaman dan aman. Tanya lagi, kamu ingin jadi anak yang seperti apa kalau terus meminta uang kepada temanmu? Terus kita tanyakan nih perasaannya. Perasaan kamu setelah melakukan hal tadi bagaimana? Apakah senang? Apakah sedih? Dan kamu sekarang menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan seperti itu bisa menumbuhkan kesadaran kepada siswa kita bahwa yang dia lakukan itu tindakan yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat bersama. Terus kita tanyakan lagi, bisa kita tambahkan apa solusi yang bisa kamu berikan kepada Bapak supaya kamu tidak meminta lagi kepada teman-teman. Bisa seperti itu. Terus tanyakan lagi, kapan kamu akan melakukannya? Setelah dia menanyakan sekarang misalkan, kita harus beri dukungan dan support lebih kepada siswa tersebut. Misalkan dia sudah melakukan hal yang baik, sudah kita lebih berikan dia semangat yang mungkin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata dari saya, semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.